Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dahsyatnya fitnah. Apa sih yang namanya fitnah? Fitnah itu kebohongan. Fitnah itu adalah berita yang kalau orang mendengarnya dia tidak suka. Itu fitnah. Kalau ghibah, ghibah itu sesuatu yang kita bicarakan dan itu adalah adanya. Seorang bertanya, ya Rasulullah, kalau kita bercerita tentang apa keadaan yang sungguhnya, Rasul mengatakan itu adalah ghibah. Kalau dibumbuin, ditambahin, itu adalah fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Insyaallah di akhir zaman seperti sekarang, di mana kiamat sudah semakin dekat, tanda kiamat sudah banyak di sekeliling kita. Fitnah banyak datang kepada kita. Fitnah harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. At-Taghabun 15. Sesungguhnya harta kekayaan, anak turunan fitnah. Kita punya harta. Sekeliling-keliling harta itu fitnah. Bagaimana cara memperoleh harta? Halal apa haram? Setelah mendapatkan harta, dipakai apa harta itu? Dipakai di jalan yang Allah ridho atau dipakai di jalan yang Allah tidak meridoinya, yang dibenci oleh Allah? Semua sekeliling-keliling harta itu adalah fitnah buat kita. Tergantung bagaimana kita menggunakan harta yang kita peroleh dan cara memperoleh harta. Anak-anak fitnah. Ya Allah, ujian banget yang namanya anak. Nggak punya anak, pengen punya anak. Udah punya anak, nyebelin. Anak ngalawan wae. Suruh sholat hararese. Dinasehatin, bengalan dia. Dia punya argumen, merasa dia paling berat. Itu fitnah buat kita, ujian. Di zaman sekarang, Masya Allah, ujian banyak lagi. Apalagi wanita. Rasul mengatakan ujian yang paling berat buat umatku, kaum laki-laki adalah wanita. Saat ini para ahli mengatakan perbandingan laki-laki dengan perempuan 1:8. Hadis Nabi mengatakan menjelang kiamat 1:50. Betapa dahsyatnya fitnah seorang wanita. Kita lihat kenyataan di masyarakat kita, di lingkungan kita. Jangan-jangan anak keluarga kita keluar rumah mengenakan pakaian yang tidak layak, pating pecotot. Dandanan menor. Perhiasan yang Masya Allah luar biasa, berlebihan. Sesuatu yang berlebihan dibenci oleh Allah. Ya ibnu Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hei anak turunan Adam, kita semua pergilah ke pengajian, ke masjid, mengenakan pakaian yang terbaik, yasinan, zikiran, mauludan, Isra Mi'raj. Makan minum jangan berlebihan. Allah benci dengan orang berlebihan. Yang dikehendaki oleh Allah khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Dan berlebihan, maaf, fitnah seorang wanita. Masya Allah, keluar rumah dandanan serono, alis dikerok, ganti spidol, kayak setang RX. Menekan baju berundak-undak, tidak tahu umur. Kelakuan sudah nggak karuan. Udah tahu suami orang digodain. Jadikan aku yang kedua. Namanya pelakor. Pelakor. Terus digodain. Dahsyatnya fitnah seorang wanita. Kadang-kadang ngirim foto-foto yang serono. Yang mengenakan pakaian minim. Dengan kata-kata yang menggoda, dengan gambar-gambar yang menggoda. Itu fitnah buat kaum laki-laki. Hati-hati.
Ada lagi fitnah dengan apa? Masya Allah, di era globalisasi sekarang fitnah banyak. Yang namanya berita, yang namanya gambar bisa dikirim dalam hitungan detik. Kayaknya antar negara, antar belahan daripada pulau-pulau ini sudah tidak ada batasnya lagi, semua blak. Dari ujung dunia ke ujung dunia terbuka dalam sekejap. Luar biasa, ini fitnah. Yang aturan tidak kita boleh melihatnya, jadi melihat. Yang aturan kita tidak boleh membicarakannya, jadi membicarakannya. Yang aturan kita tidak boleh melakukannya karena perasaan godaan setan, melakukannya maaf. Survei membuktikan betapa banyak kejahatan yang dilakukan gara-gara orang yang berbuat jahat mengakses di medsos. Ini loh kejahatan. Cara mencurinya begini, gembok diguyur dengan zat kimia, hancur, mobil orang diambil, motor orang diambil di garasi. Ada lagi cara-cara yang lain yang berbuat jahat. Masya Allah, ternyata ditiru lagi oleh orang yang jahat. Artinya kejahatan berantai ini fitnah buat kita. Maaf, tidak sedikit anak-anak kecil yang berpacaran, yang berhubungan badan seperti suami istri, usia baru 7-8 tahun. Kenapa? Mereka lihat situs-situs porno. Mereka tertarik tanpa bisa dibendung. Kenapa ini fitnah dulu? Bahkan masih banyak fitnah yang lain yang paling dahsyat, fitnahnya Dajjal. Nauzubillahi min dzalik, betapa besarnya fitnah-fitnah sekeliling kita. Bagaimana cara mengatasinya? Rasul bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabi. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Al-Quran dan sunnah Rasul. Yuk tadaburkan Al-Quran. Baca ayatnya, terjemahnya mana, asbabun nuzuulnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan dalam hidup. Insya Allah kita akan selamat dari segala fitnah-fitnah yang ada saat ini. Karena kita yakin dimanapun kita berada, Allah melihat dan mengetahui segala tingkah laku, gerak-gerik, dan apapun ucapan kita. Insya Allah selamatlah kita dunia sampai akhirat kita. Amin.